Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview kajian yang berjudul Berulang kali bermaksiat. Apakah taubat diterima? Yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Ash-Shatsri. Beliau adalah seorang doktor dalam bidang usul fikih dan telah menghafalkan Al-Quran sejak kecil. Saat ini beliau menjadi dosen di King Saud University. Beliau juga pernah menjadi anggota Hayat Kibail Ulama dan Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhut Al-Ilmiyah wal Ifta hingga tahun 1430 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat cerdas, terutama dalam fikih dan usul fikih. Mari kita mulai video. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخونا علي من مصر يقول إنه أو يذكر أنه يعاني من مشكلة معه، وهي أنه يذنب ثم يتوب إلى الله عز وجل منه ثم يعود نفس الذنب، يتكرر معه ذلك كثيرا. يقول أو يطلب يعني توجهونه للحل. التوبة إلى الله مما أمر الله به رب العزة Kajian ini diawali dengan pertanyaan penting yang tadi baru saja dibilang. Apakah taubat diterima jika kita bermaksiat, bertaubat, lalu mengulangi maksiat tersebut? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam hati banyak orang, terutama ketika masa sudah berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama. Ini yang jelas saya review dari video ini saya sudah menonton sebelumnya dan sekarang kita akan lanjut video. والجلال كما قال سبحانه وتوبوا إلى Dari yang pertama dalam Quran surat An-Nur yang berkata watubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bagaimana firman Allah, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah taubat ditujukan kepada orang-orang beriman. Artinya orang beriman pun tetap diperintahkan untuk bertaubat. Keberuntungan dikaitkan dengan taubat. إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتتأكد التوبة إذا كان هناك معصية عند العبد، وجاء في الخبر أن التوبة تمسح الذنب، من تاب تاب الله عليه كما في الحديث. Siapa yang bertaubat percaya Allah akan menerima taubatnya, sebagaimana dalam hadis sahih, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1081. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa taubat semakin ditekankan ketika seorang hamba tersebut melakukan kemaksiatan. Artinya setiap kali seseorang terjatuh dalam dosa, kewajiban utamanya adalah segera kembali kepada Allah. Dan di sini الصحيح. ومن هنا فإن الوصية بالإكثار من التوبة، ولو قدر أن العبد بعد التوبة ضعف واستولت عليه الشياطين وأرجعته إلى طريق المعصية، فالواجب عليه أن يعود إلى طريق التوبة مرة أخرى. وما من إنسان setiap manusia sangat mungkin berbuat salah, tidak masuk dia oleh Allah. Dan jika kita mengulang maksiat, Syekh menjelaskan bahwa jika bertaubat seseorang kembali melakukan kemaksiatan, maka ia akan wajib kembali bertaubat. Tidak boleh berhenti, tidak boleh berputus asa, tidak boleh kata cuma. Oke. Skip aja gitu langsung. Jadi yang pertama, pada
Disebutkan bahwa keadaan seseorang setelah bertaubat bisa lebih baik daripada sebelumnya sebelum kita bertaubat. Karena setelah berdosa dan bertobat, dia lebih sadar akan kelemahannya, dia lebih rendah hati, dia lebih dekat kepada Allah. Maka setiap kali berbuat dosa, bertobatlah. Sini kita bisa lihat bahwa dalil oleh Allah. قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبد من عباده. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang mungkin di awalan kan. Yang kedua, sumber ilmu yang benar dalam Islam. Filsafat menekankan bahwa ilmu yang otentik dan benar dalam Islam adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran Al-Karim, As-Sunnah, atau ijma' para ulama dan kalimat salafus saleh. أيها العبد فبادر إلى التوبة منه. قال الله تعالى يحب التوابين. التوابون هم الذين adalah orang yang selalu bertaubat setiap kali berbuat dosa. Artinya yang يكررون التوبة كلما حصل tapi orang yang setiap kali salah langsung kembali. منهم ذنب. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما قال لو لم تذنبوا يغفر لهم. Sudah disahkan oleh Sahih Al-Bukhari nomor 7.807 dan Sahih Muslim 2758 juga Nabi menceritakan tentang seorang hamba yang melakukan dosa lalu bertaubat. Lalu bertobat, Allah mengampuninya, ia kembali berdosa. Lalu bertobat lagi, Allah kembali mengampuninya. Hingga pada akhirnya Allah berfirman bahwa Dia telah mengampuninya selama hamba itu selalu kembali seperti itu. أذنب وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر لصاحبه أشهدكم أني قد غفرت له. عاد العبد مرة أخرى لفعل الذنب ثم تاب فقال رب العزة والجلال عبدي علم أن له ربي يأخذ بالذنب ويعفو أشهدكم أني قد عفوت عنه ثم عاد للذنب مرة أخرى فتاب الله جل وعلا عليه وقال إني أشهدكم أني قد غفرت له إذا عاد إلى التوبة. ومن هنا من كثرة التوبة sehingga setiap kali Anda berbuat dosa Anda segera bertaubat. فبادر إلى التوبة ولا تسأل. Di akhir kajian dijelaskan juga bahwa saya bisa ada transisikan bahwa taubatmu terpicu, maksiatmu terlalu sering, Allah tidak mengampunimu lagi. Jika seseorang berakal maka ia tidak akan mengalami bisikan-bisikan tersebut. Justru ia harus semakin banyak taubat agar dosanya dihapus. Dan kesimpulan dari kajian ini adalah taubat tetapi karena meskipun seorang berulang kali melakukan dosa selama
Setiap kali ia berdosa, ia bisa kembali kepada Allah. Karena itu, setiap kali kita berbuat dosa, segeralah bertaubat. Jangan putus asa, jangan dengarkan bisikan syaitan, dan perbanyakkan taubat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.